Dan akhirnya sampailah kita di hari dimana abangku dalam beberapa jam ke depan itu udah jadi suami orang. Bisa dilihat dari tampangnya kayaknya udah tegang banget nih bro. Karena semua orang yang mau antar pengantin udah pada datang. Jadi ini kita udah siap-siap mau berangkat. Berangkatnya pagi-pagi karena emang tempat acara pengantin perempuan itu lumayan jauh. Dari tempat nenek aku nih kurang lebih makan waktu 2 jam atau lebih untuk sampai di desa Pataro, kecamatan Herlam. Para bridesmaidnya juga udah pada datang, udah pada cantik-cantik semua. Ini mereka kurang lebih ada 12 orang. Di sini aku juga salfok nih sama baju bodo mereka. Selain cantik, warnanya juga bener-bener gemes, kayak cocok aja gitu dengan warna kulit mereka. Semua orang yang antar pengantin tadi itu udah pada di depan, jadi ini abangku udah disuruh keluar sama nenek aku. Oh iya, di sini tuh nenekku nggak ikut antar pengantin, kasihan karena nenek aku tuh udah emang nggak bisa perjalanan jauh, kayak susah aja gitu geraknya. Apalagi ini kan makan waktu kurang lebih 2 jaman ya untuk sampai ke tempat acara pengantin perempuan. Jadi ya sudah, nenek itu nggak ikut antar pengantin, cuma di rumah aja. Padahal nenek tuh pengen banget nemenin cucu pertamanya tuh sampai akad. Tapi ya mau gimana lagi ya kalau kondisi nggak memungkinkan. Jangankan nenek kita aja mudah-mudah kalau duduk lama-lama di mobil tuh bisa encok. Sebelum abang masuk mobil ini dijampi-jampi dulu sama nenek. Ya udahlah ya, namanya juga nenek, ada aja itu baca-bacanya. Akhirnya setelah kurang lebih 2 jam perjalanan kita nyampe juga di tempat pengantin. Tapi ini kita nggak langsung nyampe di rumah pengantin, melainkan di rumah tantenya. Setibanya di sana ini abangku langsung diarahkan untuk ganti baju pengantin dibantu sama tante-tantenya. Oh iya, ini kita nyampenya jam 10 lewat. Padahal pembicaraan kemarin tuh seharusnya akadnya jam 11. Tapi karena pak penghulunya ada di acara pernikahan lain, jadi ini jam akadnya diundur. Udah selesai dipakein baju pengantin dan juga aksesorisnya, ini terakhir tinggal dipakein topi sigara dan wow, gantengnya oi. Lah, ini serius dia pakai baju pengantin? Bener-bener mau nikah? Jadi suami orang? Ih, kan kita masih kecil. Ya udahlah ya, kan kita sudah besar, sudah dewasa, ya pasti bakalan nikah. Tapi tetap aja aku masih nggak nyangka woy. Mungkin ada kali ya satu zaman kita nunggu, tiba-tiba ada telepon dari pihak keluarga perempuan kalau pak penghulunya itu sudah ada di kediaman pengantin. Gak perlu nunggu lama, ini langsung aja kita berangkat ke kediaman pengantin perempuan. Karena sesampai di sana itu kita nggak langsung masuk ke tempat acara. Sebelum itu kita disambut dulu dengan Gandrambulo, yaitu tarian tradisional Sulawesi Selatan. Nah ini dia pembawa kempunya dan mereka ini juga sepupu-sepupu kami. Kempu yang sudah dibungkus kain putih ini dililitkan di leher ya, nantinya mereka ini berjalan di belakang pengantin laki-laki. Nah ini dia nih Gandrambulonya, yaitu tarian tradisional khas Makassar, Sulawesi Selatan. Seperti nama tariannya yaitu Gandrambulo, di mana gandrang itu artinya pukulan, sedangkan bulo itu adalah bambu. Jadi kalau diartikan ini adalah pukulan bambu. Seperti yang kita lihat juga ini mereka bernari-nari sambil mukul bambu. Oh iya, dulu itu tarian kayak gini tuh dimainkan oleh orang-orang dewasa, tapi sekarang kayaknya lebih sering diganti sama anak-anak. Mungkin karena kalau anak-anak yang nari kayak gini lebih energik ya, lebih aktif gitu. Gandrambulo itu bukan cuma tarian dan juga musik, tapi nanti ada dialog antara penari dan juga pengantin laki-laki. Nah nantinya dialognya itu berisi nasihat dan juga kritik yang disampaikan dalam bentuk lawakan, jadi lucu-lucuan gitu. Kirain tarian kayak gini tuh bakal sebentar aja, tahu-taunya lama woy. Belum lagi tariannya, belum lagi dialognya, lontur makeup. Setelah tarian Gandrambulo selesai, ini pengantin laki-laki disuruh naik ke kediaman perempuan untuk melakukan prosesi akad nikah. Cie, akad nikah udah di depan mata nih, bentar lagi jadi suami orang nih. Sebelum lanjut ke prosesi ijab kabul, ini abangku dilatih dulu sama penghulu. Karena ijab kabul ini bagian penting dari akad nikah, jadi pelapasannya itu harus jelas dan benar. Karena kalau misalnya ijab kabulnya sampai salah 3 kali, bisa batal itu. Makanya harus hati-hati, tenang, rileks, karena kalau misalnya gugup bisa terbata-bata. Tapi kalau yang nonton sebanyak ini emang agak susah ya kalau nggak grogi. Jadi biarpun kita udah latihan di rumah berkali-kali dan udah merasa lancar, tapi kalau di posisi dikelilingi dan ditonton orang sebanyak ini bisa gugup juga kan. Saudara Andri Anza bin Nurdi, saya nikahkan saudari Isnawati binti Muhammad Nurul dengan engkau yang walinya memperwakilkan perolehannya kepada saya dengan ikhlas dan sukarela engkau menyerahkan mahar berupa emas 5,1 gram tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Isnawati binti Muhammad Nurul dengan mahar emas. Nah kan kejadian juga ini karena kamu gugup bro, makanya terbata-bata. Santai aja bro, santai aja, karena sini yang tegang tuh bukan cuman kamu aja, no, emak lu sampai nyengir kuda saking tegangnya. Nikahnya Isnawati binti Muhammad Nurul dengan mahar emas tersebut dibayar tunai karena Allah Ta'ala. Ulangi 1 kali dulu. Santai saja. Dan ini udah kedua kalinya ijab kabulnya disuruh ulang terus. Apa ndak tegang nih keluarga dari pihak laki-laki? Waduh, aku yang awalnya tadi santai-santai aja sambil ngerekam, sekarang malah gigit jari karena ikutan panik. Ini ijab kabulnya disuruh ulang lagi untuk ketiga kalinya. Tapi kalau misalnya gagal gimana? Saya terima nikahnya Isnawati binti Muhammad Nurul dengan mahar emas tersebut dibayar tunai karena Allah Ta'ala.
Akhirnya bisa kita bernapas. Nasib baik aja pelepasan ijab kabul yang terakhir ini benar dan jelas. Ini lo keluargamu udah keringat dingin abang. Ya udahlah ya, yang penting ketegangan itu sudah berlalu. Sekarang kamu udah sah bro, udah jadi suami bro, udah punya istri bro. Setelah akad nikah masih ada lagi prosesi yang harus dilakukan oleh kedua pengantin, yaitu mapasi karawa atau mapasi luka. Nah maksudnya itu pertemuan pertama antara pengantin laki-laki dan juga perempuan di kamar pengantin. Biasanya itu disebut mapaletu nikah. Yang nantinya itu di kamar pengantin laki-laki dituntut untuk melakukan sentuhan pertama pada bagian tubuh pengantin perempuan. Tapi itu sentuhan bukan sembarang sentuhan, yaitu punya makna simbolis. Yang artinya sentuhan itu sebagai tanda diterimanya pengantin wanita sebagai pasangan yang sah. Setelah selesai semua prosesi pernikahan adat Bugis ini, pengantinnya dituntut untuk ke pelaminan. Untuk menyambut para tetamu ini juga kita mau melakukan sesi foto dengan para bridesmaid. Karena tadi akad nikahnya baru dimulai jam 12 siang, jadi ini kita baru makan setelah akad nikah. Jadi bisa dibayangkan ini perut kita selapar apa. Tapi ya sudahlah, ini kita makannya sambil dihibur penyanyi legend. BTW ini sepupu mama. Udah selesai makan, udah foto-foto juga, jadi ini kita mau pulang. Bye bye.